Salam jumpa saudara, kembali kita berjumpa kali ini dalam Forum Kompas Bicara. Di sini, di Forum Kompas Bicara, kita akan membahas tema yang ada bersama sejumlah narasumber yang tentunya sangat kredibel untuk membahas tema ini. Bersama saya Raida Todi, inilah Forum Kompas Bicara. Baik, saudara, kali ini kita berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Sungai Raya Kuburaya. Kita akan membahas tema seputar perayaan Hari Anak Nasional tahun 2025 yang tahun ini mengambil tema Anak Hebat, Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Ini tema yang luar biasa ya. 2045 jadi tantangan kita bersama. Tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Anak-anak pasti bisa berubah ke depannya. Kita berharap kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum juga semakin bisa ditekan, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Baik, untuk subtemanya pulih, tumbuh, dan bermakna. ABH atau anak berhadapan dengan hukum juga berhak bahagia. Tadi sudah disampaikan ada seperti deklarasi ya. Jadi anak-anak juga menyampaikan harapan mereka bahwa mereka sekarang sudah berubah. Nah, ini juga harapan kita bersama agar ini benar-benar juga nanti ketika mereka keluar dari tempat ini benar-benar bisa berbaur dengan masyarakat dan menjadi yang lebih baik lagi. Baik, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Herkulana Mekaryani. Selamat pagi Ibu. Apa kabar Ibu? Baik, Ibu Dr. Herkulana Mekaryani ini merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat. Benar Ibu? Baik. Kita ke narasumber yang kedua, ada Ibu Dr. Ripka MM MHKes, Sekretaris Pengurus Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kalimantan Barat. Selamat pagi Ibu. Baik, sudah siap Bu ya? Ya. Baik, kita ke narasumber selanjutnya ada Bapak Jayanta AMDIP MH, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat. Apa kabar Bapak? Luar biasa Pak ya. Baik, kita ke narasumber selanjutnya ada Ibu Yeni AS, SHMH, Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat. Apa kabar Ibu? Baik, baik. Kita ke narasumber selanjutnya ada Pak Dr. Nur Hamzah SPDI MPD, Ketua Umum Perkumpulan Prodi Islam Anak Usia Dini atau PPI PAUD ya di IAIN Pontianak. Baik, selamat pagi Pak Nur Hamzah. Baik, boleh diambil mic-nya Bapak Ibu, silakan. Ibu Herkulana terlebih dahulu. Baik. Kita akan memberikan waktu ke Ibu Herkulana, terutama Ibu berkaitan dengan peran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan kesempatan yang sama pada anak berhadapan dengan hukum. Tentunya ini harapan bersama. Mereka sudah menyampaikan kami sudah berubah. Kami bukan seperti yang kemarin. Sekarang bagaimana kesempatan kepada mereka agar mereka sama ketika keluar dari tempat pembinaan, mereka juga bisa mencari kerja, mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya sama seperti anak-anak normal lainnya. Silakan Ibu Herkulana. Terima kasih atas kesempatan yang pertama untuk saya. Yang pertama saya akan mencoba begini. Apa sih anak yang berhadapan dengan hukum? Nah, ini yang pertama. Kalau kita berbicara anak berhadapan dengan hukum, artinya kita berbicara ada 3 hal. Anak berhadapan dengan konflik hukum, kemudian anak korban yang tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana. Nah, pada saat ini kita berbicara tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak berhadapan dengan hukum dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, anak-anak kita ini semuanya wajib untuk mendapatkan hak anak. Nah, hak anak itu adalah hak tumbuh, kemudian ada hak berkembang,
kemudian ada hak partisipasi, kemudian hak mendapatkan pendidikan, kemudian mendapatkan hak kesehatan dan hak-hak lainnya. Tidak ada perbedaan antara anak berkonflik dengan hukum dengan anak-anak lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami juga fokus untuk bersama-sama dengan teman-teman di LPKA untuk bagaimana meningkatkan rasa percaya diri anak-anak. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan teman-teman WKRI, bagaimana anak-anak kita bisa menerima apa yang terjadi di dalam diri mereka. Nah, pada saat kesempatan yang berbahagia ini, bagi kami anak-anak berkonflik dengan hukum adalah anak-anak kita. Oleh sebab itu, kita perlu wajib memberikan hak yang dimiliki oleh mereka. Nah, hak tumbuh. Biarlah mereka bertumbuh sesuai dengan usianya. Di sini kita bisa memberikan hak untuk bermain, hak mereka untuk membaca, bersenda gurau dan sebagainya. Dan kemudian kami berterima kasih, ternyata teman-teman juga dari LPKA memberikan adanya pembelajaran untuk kepribadian dan kemandirian. Nah, disinilah kami masuk untuk kepribadian dalam rangka untuk meningkatkan anak-anak kita untuk percaya diri. Pertama, kami dari DP3A memulai dengan pojok curhat anak. Mengapa dengan pojok curhat anak? Karena anak di dalam gedung tidak bisa keluar dan sebagainya, pasti mereka memiliki rasa ingin curhat. Ada rasa yang ingin disampaikan kepada seseorang yang mereka bisa sampaikan. Mungkin kepada para pembinanya cukup malu. Bisa jadi mereka rindu dengan keluarganya, kemudian ada yang kalau sudah berpacaran mungkin rindu dengan pacarnya dan sebagainya, sehingga dia bisa curhat dengan kakak-kakak psikolog yang kami sediakan dari DP3A. Kemudian dari teman-teman WKRI, mereka bisa mendapatkan bagaimana literasi, yaitu dalam membaca buku. Dalam membaca buku ini kita ingin meningkatkan wawasan pengetahuan anak-anak terhadap apa saja sebagai pengetahuan umum. Nah, kemudian dari teman-teman PKBI Khadijah, mereka proses belajar. Di sini mereka mendapatkan hak untuk pendidikan. Nah, kemudian nanti kami juga bergandengan tangan dengan teman-teman dinas pendidikan. Kalau tidak salah di sini karena tempatnya berada di Kabupaten Kuburaya, makanya di sini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kuburaya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan hak pendidikan. Nah, kemudian untuk hak kesehatan bisa bekerja sama nanti dengan Dinas Kesehatan, dalam hari ini Kabupaten Kuburaya, karena tepatnya di Kabupaten Kuburaya. Nah, demikian. Kemudian setelah itu kita melihat adanya, terima kasih dari LPKA. Kami belum masuk di sampai kemandirian karena mungkin ini kita masih mau melihat pemetaan apa yang bisa dilakukan untuk anak-anak. Mungkin secara sederhana kami sedang bincang-bincang di kantor, mungkin diberikan pengetahuan untuk tanam menanam, karena kita kedepannya itu akan adanya ketahanan pangan. Nah, kita mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan, dan kami juga menyampaikan kepada teman-teman WKRI, mungkin dari Bu Agnes, karena Bu Agnes ini ahli tanam menanam di WKRI bersama teman-teman, sehingga bisa memberikan sedikit pengetahuan di dalam tanam menanam kepada adik-adik kita dan anak-anak kita. Demikian baik dari saya. Baik, dari Ibu Herkulana. Namun sebelum selesai Ibu, saya masih ada pertanyaan sedikit buat Ibu ini. Pasti punya data Ibu yang ditangani oleh DP3 Kalbar saat ini. Kasus apa yang paling banyak terjadi dan apa yang melatari sehingga ke depan ini juga jadi fokus perhatian bersama agar tidak terulang kembali. Silakan Ibu. Setelah kami berbincang dengan Kepala LPKA dan teman-teman, dan kita melihat juga banyaknya kasus, ternyata ini adalah kasus kekerasan seksual yang terbanyak. Nah, mengapa ini terjadi? Nah, kita mencoba survei, ternyata anak-anak kita ini sudah terbiasa memegang gadget. Nah, di dalam memegang gadget ini mereka bisa mengakses
yang namanya situs pornografi. Nah, situs pornografi tidak hanya di medsos, tetapi juga bisa masuk ke dalam WA group. Nah, mereka masuk di dalam WA group, dan di dalam WA group itu ada WA group yang mohon maaf, ada yang untuk sesama jenis, dan juga yang situs porno yang memang untuk bagaimana anak-anak itu bisa, kalau anak-anak perempuan itu menjadi prostitusi anak. Nah, kemudian mungkin juga termasuk di dalam anak laki-laki. Nah, berdasarkan survei kami, 98% dari anak-anak yang menonton situs porno, mereka ingin melakukan apa yang ditonton. Nah, 50% lebih sudah melakukan situs apa yang ditonton. Nah, oleh sebab itu kami bersama-sama dengan teman-teman Polda Kalbar Kabupaten Kota, kami melakukan yang namanya kelas parenting. Nah, kita datang ke sekolah-sekolah untuk menginformasikan kepada orang tua betapa bahayanya anak dibiarkan di dalam memegang gadget. Oleh sebab itu, kalau kita melihat anak-anak yang rata-rata terkena konflik hukum ini, pola asuh dari orang tua, pengawasan orang tua yang kurang, lebih percaya kepada teman-teman di lingkungannya. Artinya lingkungan, setelah kita lihat lagi ternyata lingkungan itu lebih besar daripada keluarga. Nah, kemudian rata-rata anak-anak ini kurang memiliki artinya pengetahuan di dalam norma maupun pengetahuan dalam agama. Nah, oleh sebab itu saya kalau ke daerah minta kepada teman-teman daerah untuk misalnya salah satu kabupaten, saya minta coba deh di kabupaten ini kita lakukan untuk seperti pengajian. Nah, anak-anak butuh untuk pengajian. Karena pada saat kami bertanya, "Dek, kenapa Dek tidak mengaji nih? Ini di jam ngaji." Jawabannya tuh sangat miris sekali, bahwa orang tuanya tidak pernah mengaji. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita minta kepada teman-teman dari organisasi perempuan yang berbasis agama Muslim untuk melakukan pendampingan untuk pengajian. Buatlah rumah singgah untuk seperti pembelajaran untuk pengajian. Dan teman-teman kami juga meminta bantuan teman-teman WKRI untuk membantu di dalam pembelajaran, misalnya baca Alkitab dan sebagainya. Dan untuk kalau di agama Katolik itu ada namanya Sunday School. Jadi anak-anak diajarkan untuk belajar tentang moral, etika dan agama di situ. Nah, termasuk di Kristen Protestan juga ada namanya Sunday School. Nah, ini yang kita inginkan, bahwa seluruh teman-teman bisa bergerak sesuai dengan norma agama masing-masing, di mana kita mendidik anak-anak kita. Misalnya kalau yang agama Muslim, kita harapkan kita bisa menghasilkan hafiz yang hafal Al-Quran, bisa menjadi hafiz internasional dan sebagainya. Ini yang kami harapkan, dan kami sudah meminta untuk kabupaten kota di tempat kami kalau kami mengadakan kunjungan kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Herkulana Mekaryani yang sudah memberikan pernyataan tadi juga berkaitan dengan program kerja ke depan. Harapan kita bersama, ya ke depan tidak ada lagi lah kasus-kasus seperti ini ya. Kita melihat anak-anak di PKA, mereka masih memiliki masa depan yang sangat cerah sebenarnya untuk terus maju dan berkembang. Kita ke narasumber selanjutnya, ada Ibu Ripka tentang keberpihakan PKBI melalui program inklusi kepada anak yang berhadapan dengan hukum. PKBI yang paling dekat dengan teman-teman ini dengan anak binaan, apa sih yang mungkin juga paling banyak dicurhatkan mereka. Kemudian tadi bagaimana PKBI melalui program inklusinya menangani anak-anak berhadapan dengan hukum ini. Silakan Ibu Ripka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PKBI Kalimantan Barat ya. Memang kami mempunyai program inklusi ya, yaitu program di mana kami mendekatkan diri tadi kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Karena anak-anak ini adalah anak-anak rentan ya, sehingga perlu pendampingan yang khusus. Di mana pendampingan kami ini adalah lebih menekankan kepada kesehatan ya, kesehatan yaitu untuk pemeriksaan.
kami kerjasama dengan Puskesmas untuk pemeriksaan untuk IMS-nya ya, kemudian juga pendekatan psikososialnya. Nah, kami juga punya psikolog ya, punya konselor yang dimana adik-adik ini selalu mendekati pada adik apa sih tadi ya, curhatan dari adik-adik keinginannya seperti apa ya, itu kami penuhi. Dan kami juga mempersiapkan adik-adik ini supaya nanti setelahnya selesai masa hukumannya siap untuk ke masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya juga tadi pendampingan kepada orang tuanya. Biasanya memang adik-adik ini kan sudah tidak ya, ada yang orang tuanya menolak gitu ya, menolak untuk ya tidak menerima lagi ya sebagainya dalam keluarganya, sehingga kami ya mendekatkan tadi memberikan masukan kepada orang tuanya, kemudian mempertemukan ke anak-anak ini kepada orang tuanya sehingga bisa tadi akur kembali gitu ya, akur kembali sehingga waktu nanti pulang bisa kembali ke orang tuanya dan diterima oleh masyarakatnya. Kami juga mempersiapkan tempat di mana masyarakatnya tadi adik-adik ini tinggal ya, di mana kita juga pendekatan kepada kepala desanya ya, di RT RW-nya ya, untuk bisa menerima adik-adik ini kembali ke masyarakat. Jadi memang kami lebih cenderung tadi pendekatan kepadanya keluarga dan masyarakat, dan mempersiapkan adik-adik ini semuanya. Tadi yang tarian tadi juga dipersembahkan jadi adik-adik dari PKBI yang mengajarkannya ya. Jadi kita juga melihat tadi bakat minat daripada adik-adik ini semuanya nih kemana. Nah, kami juga nanti memanggil tadi narasumber ya untuk ya, supaya adik-adik ini dapat pembekalan karena kita tahu hak dasar dari adik-adik ini kan kesehatan, pendidikan, kemudian minat bakatnya. Nah, ini semuanya terpenuhi sehingga tadi nanti kalau misalnya minat bakatnya sudahnya kita arahkan misalnya kalau saya lihat ini kebanyakan pengennya banyak yang bengkel nih. Banyak yang bengkel ya kan Bu ya, Pak ya. Jadi kita tadi siapkan nih, kok bengkelnya pakai apa, mau pakai motor kayak gitu ya. Jadi kita ya kasih pelatihan seperti itu ya, sehingga nanti kalau sudahnya selesai ya, selesainya masaknya ditinggal di lapas ini, dia keluar ini sudah siap, jadi sudah siap bisa bukanya bengkel sendiri seperti itu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kami juga tetap dampingi sampai adik-adik ini sudah siap di masyarakat ya, baru selesai pendampingan kami. Jadi program kami itu seperti itu Pak. Terima kasih. Baik Bu Ripka, melihat teman-teman ini selama berada di LPKA, seperti apa perubahan mereka Ibu? Yang paling kelihatan dari cara bersikap, tutur kata dari awal pertama masuk setelah pendampingan dari PKBI sendiri. Ya, jadi memang ya awal masuk sampainya sudah pendampingan ya, memang ada perubahan secara psikologis. Kita lihat kasus yang paling banyak di sini kan adalah asusila ya, asusila. Makanya kenapa kami pemeriksaannya juga ke infeksi menular seksual ya, karena paling 66% ini adalah asusila. Nah, kemudian kita sampaikan sampaikan kesehatan reproduksinya seperti apa ya. Jadi bagaimana menjaganya organ reproduksinya, kemudian merawatnya, kemudian tadi hal-hal apa yang tadi bisa menyebabkan nanti ada gangguan dari organ reproduksinya. Salah satunya kalau tadi kita sampaikan kan kalau berhubungan seksual yang berganti-ganti pasangan. Nah, sehingga ya sudah ilmunya sudah sampai kesehatan reproduksinya, mereka juga berpikiran nih ya nggak mau mengulang lagi seperti itu, karena dampaknya ini besar ya kalau sudah penyalahan organ reproduksi ya. Salah satunya tadi terkena penyakit ya, penyakit kelamin, dan kemudian juga nanti berdampaknya panjang ya, bisa menularkan kepada pasangannya. Nah, inilah pola-pola yang ini sudahnya ada perubahan mindset ya, berubah pikirannya dari yang kemarinnya penyalahgunaan organ reproduksi, sekarang sudah berpikiran oh saya akan menjaga organ reproduksi saya. Nah, mentalnya juga sudahnya mulai berubah ya, dari yang kemarin itu tidak ya berpikirannya secaranya acak lah begitu ya, sekarang sudah mulai terstruktur, sudah bisa ya anak-anak ini berpikiran bahwa saya ini harus menjaga diri saya sendiri begitu. Bu Ripka, berkaitan dengan perayaan Hari Anak Nasional, apa yang jadi catatan PKBI dan juga ini jadi catatan kita bersama agar
permasalahan anak baik sebagai korban maupun pelaku ini juga semakin dapat ditekan. Kemudian bagaimana juga peran orang-orang di sekitar lingkungannya ini untuk juga bisa bersama-sama memiliki sikap bersama untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa membuat anak terjerumus dalam kejahatan seperti itu. Ya, jadi ya memang kok kita lihat ya secara besar bahwa kasus yang terbanyak ini adalah seksualitas ya, aseksual. Sehingga memang program kesehatan reproduksi ini harus masif ya dari awal. Program ini sebenarnya dari anak SD ya, kelas 5 SD ya sudah mengenal organ reproduksinya. Sehingga tadi dulu kan memang tabu kita bicara masalah organ reproduksi, sekarang nggak boleh tabu lagi. Jadi harus disampaikan ya bagaimana anak-anak ya dari SD, SMP, SMA itu mengenal semuanya organ reproduksinya sehingga bisa menjaganya. Nah permasalahan kita biasanya ini tabu dan tidak mau ngasih tahu nih ini organ reproduksi, bagaimana menjaganya, kalau disalahgunain seperti apa. Nah ini dampaknya luas sekali ya. Nah sehingga karena ketidaktahuan anak-anak ini terhadap organ reproduksinya, jadi ya ada penyalahgunaan organ reproduksi sehingga angka penyakit menularnya juga tinggi. Nah kalau kita tahu ya sudah bisa menjaganya, nah ini kan sekarang sudah masuk dalam programnya ini ya, programnya di sekolah ya, di sekolah-sekolah itu sudah ada program reproduksi. Nah ini harus tetap kita sampaikan terus ya sehingga anak-anak kita ini terhindar dari penyakit menular seksual. Kita lihat coba trennya ya. Trennya sekarang angka kanker leher rahim pada perempuan itu tinggi ya. Angka salah satu pembunuhnya wanita itu adalah kanker leher rahim. Sebenarnya salah satu penyebab kanker leher rahim itu adalah gitu ya, hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan. Nah kita ya nggak tahu nih, kayak mungkin ya sebelumnya tuh darinya wanita ini sudah ada hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan di umur 45 atau 50 tahun kena kanker leher rahim. Nah ini jadi tadi pembunuh yang pertama. Jadi kami ya memang dari PKB ini kan concern adalah di kesehatan reproduksi. Nah kami mempunyai program ini di mana yang sekarang ini adalah di LPA Anak. Sebelumnya kami juga di Sentra Remaja Khatulistiwa itu adalah penggagas. Kami adalah penggagas utama kemarin untuk mata pelajaran kesehatan reproduksi di sekolah. Jadi modul-modulnya itu adalah PKBI yang membuatnya semuanya. Nah ini kami karena kenapa ini kami concern tadi kita tahu dampaknya itu luas ya. Dari penyalahgunaan organ reproduksi. Oke, baik, terima kasih Ibu Ripka atas pernyataannya dari Sekretaris Pengurus Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Kalimantan Barat. Itu tadi sudah dipaparkan panjang lebar oleh Ibu bagaimana pendampingan yang diberikan saat ini kepada anak-anak berhadapan dengan hukum terutama terkait reproduksi, Bu ya. Baik, kita ke narasumber selanjutnya. Kita ke Pak Jayanta AMD IPMH, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat. Terkait ini Pak, upaya keterpenuhan layanan dasar anak binaan di LPKA kelas 2 Sungai Raya. Silakan Pak Jayanta. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memaparkan, kami mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya. Menginisiasi kegiatan hari ini adalah Kalapas Anak, begitu juga dengan Kompas TV dan seluruh elemen yang pada hari ini mendukung kegiatan hari ini. Izin kami sebelum tadi Ibu menyampaikan persepsi dari Ibu, kami dari persepsi pemasyarakatan menyangkut perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum ataupun ABH yang berkonflik dengan hukum. Dari awal kami pemasyarakatan mulai berdiri dari penjara ke pemasyarakatan adalah Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 12 tahun 1945, paradigma dari penjara berubah menjadi pemasyarakatan. Selesai itu tahun nomor 22 tahun 2022 berubah undang-undang tersebut dari 2002. Di situ kami menyatakan bahwa kami berperan serta melakukan pembinaan terhadap warga binaan ataupun anak didik. Adapun yang kami lakukan di lapas menyangkut anak, mulai mereka berhadapan berkonflik dengan hukum, mulai sejak ditahan, tentunya kami melakukan asesmen kepada mereka. Hal-hal
ataupun persoalan-persoalan mereka hadapi sehingga bisa mereka menghadapi hukum yang sedang mereka jalani. Tentunya banyak sekali persoalan-persoalan. Di sini mulai sejak ditahan masuk ke lapas ataupun ke rutan. Karena mohon izin ini mungkin semuanya belum paham bahwa anak-anak ini dalam proses hukum ini masih ditahan di rutan daerah masing-masing. Salah satu contoh rutan Pontianak ataupun ada di rutan-rutan daerah lainnya. Tentunya mulai dari mereka masuk ke lapas atau rutan kita akan asesmen. Begitu juga begitu putusan pengadilan negeri, sehingga putusan pengadilan negeri akan menjalankan pidana di lapas anak. Di lapas anak, begitu masuk ke dalam lapas anak, kita juga melakukan asesmen bekerja sama dengan Bapas, begitu juga dengan dinas-dinas lainnya untuk melakukan asesmen terhadap mereka. Salah satu contoh, mereka keinginannya apa? Keinginan mereka apa sehingga bisa bebas dari lapas nanti bisa berguna. Salah satu kegiatan yang dilakukan di lapas adalah kegiatan olahraga, kegiatan keagamaan, begitu juga dengan bekerja sama dengan instansi lain. Salah satu contoh adalah kegiatan kepramukaan. Nah, dari Depak ini kita kerjasama untuk anak didik. Adapun cita-cita pemasyarakatan bahwa mereka akan kembali ke masyarakat, bisa diterima oleh keluarganya, dan yang kedua diterima oleh masyarakat. Tentunya dengan mereka punya bekal dari LPKA, bisa bebas, bisa bermanfaat, bisa bekerja. Tentunya dukungan-dukungan dari pemerintah daerah. Salah satu contoh adalah kami untuk sekolah paket A, sekolah paket B, dan sekolah paket C. Begitu juga kesehatan mereka. Kesehatan mereka di lapas kami akan menyiapkan ada tim medis. Kami perhatikan 24 jam untuk kesehatan mereka di lapas anak. Jadi itu intinya kesuksesan pemasyarakatan adalah jangan sampai yang anak dari umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun yang dinamakan anak didik, nah bebas dari sini melakukan tindak pidana kembali ataupun menjadi residivis kembali ke lapas. Banyak terjadi, kami jelaskan bahwa dari LP anak bebas nanti udah dewasa masuk ke LP dewasa. Nah, ini beberapa kali kita ketemukan hal tersebut. Ini adalah kegagalan kami dan kegagalan masyarakat, tidak bisa mempermanfaatkan mereka, tidak bisa memperdayakan mereka sehingga berguna kepada masyarakat. Tentunya ini banyak sekali faktor-faktor. Salah satu adalah faktor daripada stigma daripada masyarakat. Stigma dari masyarakat ini bahwa kamu mantan narapidana, kamu nggak bisa kerja. Mungkin kita sama-sama semua. Kalau orang mau bekerja di rumah kita ataupun jadi tukang, itu akan dilihat ini mantan warga binaan atau gimana. Dalam persepsi anak, tentunya ini sama-sama tadi Ibu ini menyampaikan sangat-sangat luar biasa. Ini pelajaran kepada kita juga, saya sebagai orang tua, kita bersama-sama. Ini menyangkut handphone, gadget ya Bu, gadget ini sangat-sangat luar biasa. Pendidikan kepada anak-anak ini juga menyangkut seks, menyangkut alat-alat reproduksi. Nah, notabene di lapas ini mayoritas adalah kasus pelecehan seksual dan kasus narkotika. Ada beberapa orang kasus narkotika ya, ada beberapa orang kasus narkotika. Ini tidak jauh hubungannya narkotika dengan seks bebas tadi. Tentunya ini tugas berat kepada kami sebagai pemasyarakatan untuk memberikan masa depan yang lebih baik sehingga mereka bebas nanti. Banyak juga ini Pak tidak diterima oleh keluarganya bebas. Nah, bagaimana? Pertama kita nggak usah cita-cita panjang, mereka untuk diterima oleh keluarganya saja dulu, keluarga, dan begitu juga oleh masyarakat. Itu aja dari kami mungkin untuk perlakuan ataupun hal-hal yang menyangkut dari moderator menyampaikan bahwa untuk persepsi dari pemasyarakatan. Saya rasa begitu. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Jayanta, mohon izin Pak. Stigma negatif, tadi sampaikan Bapak, ini jadi PR kita bersama. Apa yang harus diketahui oleh masyarakat Pak mengenai mereka sudah dapat pembinaan seperti ini loh selama di dalam, bagaimana harusnya masyarakat bisa menerima mereka sehingga mereka juga bisa sama dengan normal dengan anak-anak lainnya, meskipun ini memang masih jadi catatan bersama. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Tentunya kami kalau bekerja sendiri itu tentunya tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan itu. Oleh sebab itu kami dengan alim ulama, tokoh agama, dan masyarakat, pemerintah daerah, tentu kita memberikan pelajaran kepada masyarakat juga bahwa mereka pernah bersalah, mereka bebas
masih bisa untuk berguna. Apalagi sesuai dengan moto kita hari ini adalah Indonesia Emas tahun 2045. Ini tentunya tanpa ada dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Kalau kami saja pemasyarakatan ini selesai keluar dari tembok ini selesai, Pak. Paling untuk dilihat oleh dari balai pemasyarakatan. Selesai itu pengawasan kan di masyarakat, kegiatan-kegiatan di masyarakat. Kalau di lapas ini kami 24 jam akan kami pantau. Mungkin itu, Pak. Ini luar biasa program yang dibuat. Harapan kita bersama ini bisa berjalan, Pak Jayanta. Ya, terima kasih. Terima kasih aplausnya untuk Pak Jayanta tadi, luar biasa. Anak-anak ini, saya juga melihat Pak Jayanta kemarin waktu datang pandai main musik, tadi pandai nari, dan juga pastinya ada bengkel juga kalau tidak salah, Pak ya. Ada bengkel, Pak. Ada bengkel juga, ini luar biasa. Jadi mereka benar-benar dibekali sehingga ketika keluar nanti mereka memiliki keahlian khusus bisa membuka tempat usaha. Harapan kita bersama. Baik, terima kasih Pak Jayanta, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat, mengenai tadi program seperti apa yang dilakukan kepada anak-anak binaan di LPKA. Kita berharap benar ke depan kita melihat LPKA ini kosong. Harapan kita ya Pak ya. Harapan kita bersama, walaupun ada mungkin 1-2 orang seperti itu. Jadi ya petugas ya tidak banyak lagi yang diawasi. Harapan kita bersama ke depan demikian. Ini PR kita bersama, tadi disampaikan oleh Pak Jayanta, bagaimana juga kita menghilangkan stigma, kemudian bagaimana peran orang tua disampaikan juga oleh narasumber untuk benar-benar bersama paling tidak menerima mereka ketika mereka keluar dari LPKA. Baik, kita ke narasumber selanjutnya. Ada Ibu Yeni AS, Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat. Ini mengenai peran TPPKK dalam upaya keterpenuhan hak anak berhadapan dengan hukum di masa reintegrasi sosial. Seperti apa Ibu? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya menyapa dulu anak-anak kita yang kita sayangi. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semangat ya semuanya ya. Ya baik, terima kasih. Jadi saya mewakili dari tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat. Seyogianya Ibu Ketua yang akan hadir, tapi karena bertepatan waktu, beliau ada acara, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, Zoom meeting bersama Bapak Presiden. Jadi Ibu Ketua, Ibu Dr. Haja Erlina Rianorsan SMH. Jadi saya dimandatkan untuk mengisi acara ini terkait dengan bagaimana peran PKK di dalam keterpenuhan ya hak anak di masa reintegrasi sosial. Ya, kalau kita bicara anak dengan berhadapan dengan hukum, ini sebenarnya sangat polemik ya, sangat problematik karena anak berhadapan dengan hukum, yang dimana anak-anak kita tadi dikatakan oleh Pak Irwan, boleh kita katakan, saya sependapat dengan Pak Irwan, bahwa anak-anak ini adalah yang sedang menjalani pembinaan karena tersesat, ya, karena tersesat. Tetapi tersesat bukan berarti ketika kita sesat di jalan, pasti suatu saat kita akan bisa menemukan jalan yang lebih terbaik lagi. Ya, khusus bagi anak-anak. Anak-anak pada kemarin itu tersesat, tapi kita yakin bersama-sama jalan yang sesat ini bisa kita lalui dengan proses pembinaan, kemudian nanti bisa menemukan jalan yang lebih terang. Oleh karena itu, menuju jalan terang ini adalah menuju jalan reintegrasi sosial. Jadi reintegrasi sosial itu kalau kita lihat merupakan fase yang paling krusial sebenarnya bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, menurut kami sangat merupakan hal yang krusial. Karena kalau di masa reintegrasi sosial ketika kembali kepada kehidupan di keluarga dan masyarakat, tidak mendapatkan jalan yang terang, maka anak-anak berhadapan dengan hukum ini menjadi kita orang dewasa yang tidak mampu untuk membawa anak-anak ini untuk menuju jalan yang terang tadi. Saya kira tidak hanya kita mengatakan bahwa ini peran LPKA satu-satunya yang berperan untuk melakukan pembinaan, tapi peran semua pihak termasuk dalam hal ini adalah PKK. PKK adalah
suatu kelembagaan, organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang kedudukannya itu berjenjang dari nasional sampai ke keluarga. Jadi ada PKK di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, sampai PKK kelurahan dan desa. Jadi luar biasa sebenarnya, dan kami adalah mitra pemerintah. Jadi dengan Bu Herkulana itu sering berjejaring dalam mengatasi berbagai macam persoalan, karena PKK itu memiliki 10 program pokok PKK, mengurus manusia dari hamil sampai melahirkan sampai meninggal. Itu luar biasa. Jadi dengan 10 program pokok PKK-nya, jadi termasuk salah satu bidang di tugas pokok PKK itu adalah bidang pembinaan karakter keluarga. Jadi kebetulan saya di Pokja 1 itu adalah mengurusin pembinaan karakter keluarga. Jadi bagaimana kalau kita melihat anak yang berhadapan dengan hukum ini, tantangan yang besar di proses reintegrasi sosial itu adalah stigma yang dikatakan oleh Pak Kanwil tadi. Stigma itu yang paling tantangan yang besar, baik stigma di dalam keluarga maupun stigma di dalam kehidupan masyarakat. Jadi sebenarnya ini yang harus kita lakukan, edukasi bersama sampai ke dari semua sampai ke akar rumput, bahwa setiap anak itu adalah anugerah, titipan dari Yang Maha Kuasa. Ketika mereka tersesat, itu harus kita luruskan untuk dia kembali ke jalan yang terang. Segala potensi dengan segala pembekalan yang diberikan di LPKA itu semoga itu dapat diaplikasikan atau dapat diterapkannya ketika kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Tetapi anak-anak tentu membutuhkan yang namanya penerimaan, pengakuan akan hak-hak mereka, baik hak atas pendidikannya. Jadi mereka harus mendapatkan paling tidak misalnya paket, ya, ijazah. Kalau dia keluarnya paket B, maka dia bisa melanjutkan sekolah. Tidak ada alasan bagi sekolah untuk menolak karena dia adalah anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Itu harus dihapus. Karena hak atas pendidikan itu adalah hak asasi bagi anak. Kemudian hak-hak lainnya juga, hak atas tumbuh berkembang, hak menyampaikan pendapat. Ya tadi saya sudah melihat ada pohon harapan, ada harapan bagi anak-anak. Setiap orang yang sesat, dia kepingin menemukan jalan yang terang bagi diri dia untuk kembali. Dan inilah peran kita semua. Dan kami PKK itu punya program yang namanya program pola asuh anak dan remaja di era digital. Dulu namanya pola asuh anak dan remaja. Jadi faktor lingkungan, dari lingkungan rumah, keluarga, sekolah, dan pergaulan itu menjadi faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana membentuk pola perilaku anak. Bahkan ada suatu teori dari seorang psikolog yang menyatakan anak itu karakternya terbentuk setelah usia 20 tahun. Makanya fase-fase di usia 1 sampai 5 itu adalah golden age-nya untuk bagaimana dia tumbuh kembang. Tapi di usia 6 sampai 18 tahun itu adalah fase pembentukan karakternya. Makanya pola asuh itu menjadi penting. Tapi sekarang dengan digitalisasi, maka faktor IT itu menjadi faktor yang menentukan pembentukan karakter anak. Tadi Bu Herkulana sebagai Kadis, anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu lebih banyak juga dipengaruhi oleh karena faktor gadget. Dalam kehidupan globalisasi kita tidak bisa menghindari yang namanya perkembangan informasi dan informasi dan teknologi. Itu nggak bisa dihindari. Nggak mungkin anak tidak diberi gadget. Tetapi IT yang diberikan kepada anak itu harus digunakan secara positif. Makanya pengawasan dari orang tua, dan orang tua juga perlu diedukasi keluarga. Nah, PKK berperannya di situ. Dari upaya pencegahan, bagaimana keluarga mampu berperan dalam mengontrol perkembangan anak dengan perkembangan teknologi ini. Kadang banyak orang tua beranggapan anak saya anteng di rumah,
Setiap pulang sekolah dia nggak kemana-mana, tetapi dengan gadget. Tapi dengan gadget ternyata pengaruh sampai secara global, masalah pornografi, masalah game, kekerasan itu masuk ke dalam diri anak dan itu mempengaruhi pada otak anak. Jadi kalau dari psikolog itu mengatakan ketika menerima dia ada otak limbik yang ini ya Bu ya, yang menerima dan itu mempengaruhi. Nah ini yang bisa membuat anak-anak menjadi tersesat. Oleh karena itu memang ketahanan keluarga bagi PKK itu menjadi hal yang sangat penting pada dekade sekarang ini. Ketahanan keluarga itu bisa dikuatkan dengan integritas, nilai-nilai agama yang perlu dikembangkan. Jadi keluarga juga harus siap. Bukan hanya bagaimana anak-anak itu menjalani kehidupan dengan tumbuh kembang dengan pengaruh globalisasi, tapi orang tua juga harus siap. Karena kebanyakan kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan edukasi kepada masyarakat, orang tua juga banyak tidak paham dengan HP. Jadi cukup HP itu anak saja. Ya kami yang penting bisa komunikasi saja. Nah, jadi orang tua juga harus melek IT pada saat digitalisasi pada saat sekarang ini. Sehingga orang tua itu bisa berperan. Dan ini yang penting kita berikan edukasi kepada masyarakat. Jadi PKK punya program yang sebenarnya sangat cukup ini ya, hasilnya nggak nampak dalam waktu seketika. Jadi penanaman pembentukan karakter ini baru bisa berhasil. Ada suatu pendapat yang mengatakan setelah 15 tahun. Jadi cukup panjang. Jadi kita tidak boleh bosan berjejaring, berkolaborasi, mengedukasi. Karena banyak realitasnya di pedesaan ya. Itu orang tua yang juga kurang memahami. Tadi Pak Kanwil mengatakan sangat miris ya. Ada orang tua yang tidak siap menerima anaknya kembali. Kenapa? Karena tidak persoalan kehidupan orang tua atau keluarga lebih banyak hari ini ada beras atau tidak. Jadi ketika anaknya bermasalah, ya udah biarkan saja, biar dia jerak, masuk saja di LP. Nah, udah selesai tugas orang tua. Kan tidak bisa seperti itu. Karena justru orang tua lah yang menjadi pendamping bagi anaknya. Oleh karena itu kami tidak pernah bosan-bosan melakukan edukasi ke keluarga. Walaupun mungkin edukasi itu tidak hanya semata-mata terhadap ABH, tapi dalam kerangka memberikan kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka perlindungan anak menghadapi situasi faktor-faktor yang mempengaruhi baik keluarga, sekolah, pergaulan maupun IT. Nah, itu yang selalu kita gaungkan kepada keluarga dan ini memang tidak boleh bosan. Kemudian yang berikutnya adalah di samping program pola asuh anak dan remaja di era digital dengan salah satu programnya itu adalah perlindungan anak dan kita juga mendukung yang namanya bagaimana pembentukan desa atau kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Peduli anak ini yang penting. Nah sekarang kan kebanyakan ibu-ibu sibuk, apalagi sekarang ibu-ibu juga banyak mencari tambah rezeki dengan menjadi konten kreator. Jadi sibuk ini kan, itu juga mempengaruhi sehingga anak-anak ini yang tumbuh kembangnya perlu pendampingan itu terabaikan. Akhirnya anak juga tumbuh sendiri dengan pengetahuan dari digitalisasi ya, dari gadget itu. Ini ya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat kita. Dan PKK memang sebagai mitra pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, juga mengajak berkolaborasi dengan semua pihak, WKRI dan lain sebagainya, DP3A sebagai mungkin sebagai leading sektor dalam kerangka perlindungan anak. Kita tidak boleh bosan untuk membentuk karakter anak ini. Jadi kata kuncinya kita membangun stigma. Sekalipun anak itu pernah berhadapan dengan hukum, dia punya potensi untuk kembali ke jalan yang terang, untuk menjadi anak hebat, anak kuat menuju Indonesia emas. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yeni. Namun saya masih ada satu pertanyaan terakhir, Ibu. Berkaitan ketahanan keluarga. Ini kan juga faktor pernikahan biasa mempengaruhi nikah muda.
ada yang bercerai, anak yang akhirnya kemana-mana perginya. Nah ini seperti apa edukasi yang diberikan? Biasanya sebelum pernikahan juga ada kursus-kursus yang diberikan biasanya kepada pasangan-pasangan. Nah ini seperti apa ke depan agar benar-benar keluarga ini kuat dan tahan seperti itu, Bu? Terima kasih. Jadi ini juga PR bagi kita. Jadi kalau di PKK itu ada program kisah keluarga Indonesia sejahtera dan harmonis. Karena memang persoalan sosial kehidupan masyarakat itu kunci utamanya keluarga. Ketahanan keluarga itu menjadi faktor yang sangat menentukan. Jadi perkawinan anak adalah salah satu bagian permasalahan dalam mewujudkan keluarga Indonesia sejahtera dan harmonis. Itu salah satu. Karena dampak dari perkawinan anak itu banyak. Ya, dampak psikologis, dampak kesehatan, kesehatan reproduksinya, dampak kepada pendidikan. Karena sering terjadi ketika terjadi perkawinan anak, terutama perempuan, itu pasti putus sekolah. Itu dampak pendidikannya. Tapi yang paling penting itu adalah dampak psikologisnya. Sehingga itu data menunjukkan di pengadilan agama saja, belum pengadilan negeri, itu angka perceraian itu sangat tinggi. Dan itu terjadi di di usia 30 tahunan karena akibat perkawinan anak. Jadi kebanyakan belum siap. Karena kalau masih anak, jadi slogan kita, jadi anak jangan punya anak. Itu yang selalu kita dengungkan, ya. Jadi anak jangan punya anak. Baik. Karena masa anaknya itu akan hilang. Karena kalau untuk melakukan perkawinan anak itu banyak memang tantangan yang kita hadapi juga di dalam kehidupan masyarakat. Itu sudah jodohnya, gimana Ibu? Masa kita mau halangi? Itu stereotip dari masyarakat itu juga ada. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik kawin muda, jadi nanti belum tua anak sudah selesai pendidikannya. Itu ada pandangan seperti itu. Bahkan ada orang tua yang berpandangan daripada dia berbuat sesuatu yang bisa menjadi fitnah, menjadi hal yang tidak baik, jadi lebih baik dikawinkan saja. Nah ini yang perlu dibangun. Jadi efek daripada perkawinan anak ini terjadi yang namanya KDRT, kekerasan dan lain sebagainya. Baik, silakan Pak Nur Hamzah. Perayaan Hari Anak Nasional, tadi sudah mendengarkan dari narasumber berbagai persoalan anak saat ini. Kira-kira apa yang harus diperhatikan ke depan agar ini bisa jadi perhatian bersama dan semakin ke depan kasusnya semakin berkurang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mulai dari sebuah pernyataan barangkali bahwa anak-anak kita yang bermasalah dengan hukum ini bukan berarti mereka tidak bisa berubah. Mereka hanya butuh kesempatan, mereka butuh dukungan, kemudian butuh pendampingan. Dan oleh sebab itu, karena saya adalah praktisi pendidikan anak gitu ya, saya ingin mulai dari praktek pengasuhan, Mas. Jadi kalau dilihat secara teori dan praktek, sedikitnya ada 3 pilar pengasuhan. Tadi juga sudah disebutkan, di antara banyak variasi penyebab anak melakukan penyimpangan perilaku, itu karena faktor keluarga, karena faktor pengasuhan. Nah, pilar pengasuhan yang pertama ini adalah spiritual based parenting. Bahwa pengasuhan itu oleh orang tua atau oleh orang dewasa itu mesti berbasis agama. Yang diberikan adalah nilai-nilai agama. Ada nilai ibadah di situ, kemudian ada nilai akhlak atau adab, ada nilai ketuhanan, dan saya kira semua agama menganjurkan itu. Kalau misalkan pengasuhannya sudah dilakukan berbasis agama, ini adalah pondasi yang kuat. Kita semua adalah orang tua ya, ada orang tua biologis, ada orang tua non biologis. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, ini agak sedikit sains, Mas. Bahwa mengasuh itu menggunakan pilar neuro atau brain based parenting. Brain based parenting ini adalah bahwa
orang tua atau orang dewasa mengasuh berdasarkan perkembangan otak. Oleh Tuhan, ternyata otak kita itu manusia diciptakan sama, tapi tidak serupa. Tidak sama antara otak laki sama otak perempuan. Gitu. Misalnya, otak laki itu otak belakangnya itu lebih tebal ketimbang otak dari seorang perempuan. Karena otak laki lebih tebal belakang otaknya, itu dia mudah konsentrasi, Mas. Nah, karena mudah konsentrasi, kadang-kadang pendengarannya turun. Karena pendengarannya turun, dia bisa fokus mengerjakan sesuatu. Oleh sebab itu, kalau mengasuh atau mendidik anak laki, suruh dia mengerjakan satu pekerjaan saja. Kalau perempuan, otaknya agak tipis, tapi dia multitasking. Misalkan kayak ibu-ibu tuh ya, bisa mengerjakan di dapur sambil masak, sambil ngidupin mesin cuci, sambil ngidupin kompor 2 butir nyala, sambil teleponan sama anak yang sedang kuliah di luar daerah, bisa. Oleh sebab itu, kalau ngajarin mengasuh anak perempuan, boleh menyuruhnya mengerjakan 1, 2, 3, 4 dalam waktu yang sama. Tapi kalau anak laki, Bang, kamu mengerjain PR ya, udah cukup 1. Tapi kalau anak perempuan, Kak, ibu mau kamu mengerjakan ini, bisa. Itu karena struktur otak, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi tidak sama tuh mengasuh, mendidik anak laki sama anak perempuan. Kemudian yang berikutnya, kalau anak perempuan itu memang kemampuan bahasanya lebih banyak, 27.000 kata, Pak, perempuan itu, banding terbalik sama laki yang hanya 3.000 kata. Oleh sebab itu, kalau ibu yang ngajar, maka agak rewel, bla 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 bla. Tapi kalau ayah yang ngajar, cukup 1 atau 2 suku kata. Bukan ayah pendek-pendek, enggak, karena memang struktur otaknya. Jadi kalau merintah anak laki, Bu, termasuk Bapak Ibu pembina di LPKA, itu nggak usah perintah panjang-panjang, cukup singkat, tegas, gitu kira-kira. Kalau anak perempuan boleh. Nah, itu brain based parenting. Ada lagi misalkan di otak kita itu, Bapak Ibu sekalian, amigdala namanya. Namanya juga keren ya, amigdala, kecil saja. Jadi amigdala ini ada kaitannya dengan kemampuan membaca ekspresi. Nah, jadi amigdala itu tugasnya membaca wajah, Pak, Bu, ekspresi kita. Kalau anak sering melihat ekspresi negatif pada orang tuanya atau para pembinanya, amigdalanya tidak akan berkembang, amigdalanya akan kecut. Nah, gitu tuh. Jadi amigdala anak yang tidak berkembang atau kecut, dia akan jadi anak yang sensitif, dia akan jadi anak yang pendek tongkeng kata orang Melayu, dia akan punya self regulation rendah. Artinya apa? Kalau begitu, buat Bapak Ibu di LPKA, ketika berhadapan dengan anak, ya, ekspresi wajahnya itu mesti positif. Tidak bisa tampil garang, kecut, masam. Begitu juga di rumah. Supaya apa? Amigdalanya berkembang. Kalau amigdalanya berkembang, dia akan jadi orang dewasa yang self regulationnya bagus. Nah, itu mengasuh base neuro atau brain. Nah, kemudian ada lagi nih, banyak sekali sebenarnya prakteknya. Saya tipis-tipis saja. Ada namanya myelin, Bapak Ibu. Jadi myelin itu adalah salah satu zat yang ada di dalam otak ini yang menghubungkan antara
dendrit. Dendrit itu tugasnya adalah nangkap semua stimulus, gitu ya. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu ditangkap sama dendrit, gitu ya. Kemudian ketika merespon itu namanya sinap. Jadi yang mengeluarkan output itu sinap. Tapi yang menghubungkan dendrit dengan sinap ini ada namanya myelin. Kenapa misalkan kalau kita di kelas, saya kan guru nih, sudah menjelaskan, kadang-kadang saya mengevaluasi, bertanya, apa yang saudara ketahui? Kalau dia menjawab betul, berarti sinapnya bagus tuh. Kalau keliru, berarti sinapnya agak kurang. Ada namanya myelin. Myelin itu adalah kalau myelinnya tebal, maka sinapnya akan bagus. Perilaku anak akan melekat kalau myelinnya tebal. Cara menebalkan myelin adalah selalu dilatih, selalu berulang-ulang. Jadi kalau anak ingin praktek adabnya bagus, asal dengar azan ke masjid, perilaku itu harus sering diulang-ulang. Hari ini ngulang, besok ngulang, itu dalam rangka menebalkan zat yang namanya myelin supaya perilaku menjadi menetap. Oleh sebab itulah mengasuh, mendidik, baik itu di rumah maupun di LPKA atau di semua itu, Bapak Ibu sekalian, harus based on brain. Jadi mengasuh berdasarkan perkembangan otak. Nah, satu lagi yang terakhir Mas, ini kekhawatiran. Mengasuh itu Bapak Ibu harus co-parenting atau dual parenting. Ngasuh, mendidik itu harus bareng-bareng antara seorang ayah dengan ibu. Sebab apa? Berdasarkan ilmu neuroparenting tidak sama nih cara mengasuh kita yang laki-laki dengan cara mengasuh ibu yang perempuan. Sementara anak itu butuh dua-duanya. Oleh sebab itu mengasuh harus co-parenting atau dual parenting. Yang ingin saya sampaikan adalah ada fenomena hari ini yang harus kita semuanya prihatin. Fatherless. Ini adalah suatu istilah yang menunjukkan ketiadaan atau minimnya peran ayah dalam praktek pengasuhan. Nah, banyak penelitian menunjukkan ayah yang minim dalam praktek pengasuhan itu akan menimbulkan banyak efek negatif. Salah satunya adalah perbuatan penyimpangan atau kriminal. Nah, sekarang bapak-bapak ya, kita pergi jam 6:30, pulang jam 4 sore, 6 sore. Setelah itu Sabtu Minggu bapak hanya mengerjakan hobinya. Kalau dia pemancing, dia mancing. Kalau dia otomotif, dia ngebengkel-bengkel. Ini fatherless Bapak Ibu sekalian. Fatherless itu bahaya sekali. Kita tidak ingin Indonesia ini negara fatherless. Jadi yuk semua kita memerankan peran ayah, karena peran ayah dalam praktek pengasuhan ini tidak bisa dirangkap oleh ibu. Oleh sebab itu saya senang sekali ketika melihat di LPKA ini ada laki dan ada perempuan pembinanya gitu. Bayangkan kalau ini laki semua atau perempuan semua, dan itu terjadi Bapak Ibu di pendidikan anak usia dini. Ketika di rumah dia diasuh oleh ibunya gitu ya. Ketika diantar ke sekolah dia ketemu sama guru perempuan, sedikit sekali guru laki-laki, dan ini berlangsung selama bertahun-tahun. Dan oleh sebab itu harus menjadi kesadaran bersama, laki-laki sebagai ayah, pembina, dosen, guru yang laki-laki harus memerankan dirinya dalam praktek pengasuhan, dalam praktek pendidikan, supaya anak-anak kita ini menerima semuanya secara utuh, baik itu materi, baik itu strategi dan macam-macam,
pendidikan dan pengasuhan mereka. Saya kira itu stimulus pengantar dulu, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman dari LPKA anak bidan di sini untuk memberikan pertanyaan, harapan dan lain sebagainya di momen peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025 ini. Kita persilakan siapa yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan harapan. Saya izin bertanya, Pak, Bu. Saya anak binaan dari daerah Bengkayang. Saya pernah berpikir setelah saya selesai menjalani pembinaan di LPKA nanti, saya merasa bingung, saya ingin sekolah lagi dan ingin menuntut ilmu sejauh mungkin. Tapi di satu sisi saya tidak ingin menyusahkan atau membebani lagi. Saya juga ingin membantu keluarga agar lebih meringankan beban keluarga. Apa yang sebaiknya saya pilih dulu agar hidup saya benar-benar berubah? Kita kasih aplaus. Kita tampung dulu apa yang masih ingin sekolah lagi, apa yang harus dilakukan agar bisa berguna bagi keluarga. Intinya seperti itu. Baik, kita ada lagi yang ingin bertanya? Masih kita tampung. Sebelumnya terima kasih kepada PKBI Kalbar yang telah memberi kami ruang menjadi percaya diri dan terlatih dalam membuat komik. Baik, pertanyaan yang ingin saya sampaikan, saya masih ingin tetap punya ruang untuk berkontribusi di masyarakat. Apakah kami masih bisa diterima dan aktif dalam forum anak di daerah kami? Dan langkah apa yang bisa kami lakukan agar bisa membuktikan bahwa kami layak dipercaya kembali? Karena dari sedikit atau banyaknya pemikiran masyarakat pasti berpikiran bahwa wah, kami ini pernah di penjara, wah dia ini pernah berbuat jahat. Nah, untuk menghilangkan pemikiran negatif tersebut, langkah yang harus kami lakukan itu apa? Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Baik. Dua penanya tadi, intinya harapannya sama. Apa yang harus dilakukan agar mereka bisa kembali diterima di tengah masyarakat? Mereka masih ingin sekolah. Ini harapan yang luar biasa. Mereka masih punya masa depan yang luar biasa. Mereka masih bisa berkembang, maju, apalagi sudah dibekali tadi dengan di LPKA banyak sekali kegiatan positif yang mereka lakukan. Silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin menjawab? Pak Ibu Kadis atau Pak Jayasa, silakan. Pertanyaan anak-anak kami ini, anak didik kami sangat-sangat kritis, sangat-sangat luar Iya, biasa. luar biasa, Pak. Nah, tadi ada yang pertanyaan pertama, sebelum nanti mungkin untuk masyarakat dari Ibu Kepala Dinas ataupun KPPI yang menjawab. Ini untuk kesempatan di sekolah di sini kan masih ada. Bersekolah di sini untuk paket A, B, dan C. Silahkan. Nah, kami juga akan bekerja sama dengan Muhammadiyah ataupun universitas lainnya. Apabila mau lulus dari sini mau kuliah, silahkan, bisa juga di Lalu Lapas. Saya rasa dari kami begitu. Terus yang kedua tadi pertanyaan anak didik kami, ruang ini adalah membuat menjadi dia percaya diri. Nah, ini pertanyaannya bahwa ini sangat-sangat kritis anak-anak sekarang, bahwa ini bagaimana stigma masyarakat tersebut. Yang kami sampaikan dari awal, ternyata curhatan anak-anak juga demikian. Nah, oleh sebab itu di sini tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ini dari kepala dinas dan pemerintah daerah ini tentu sangat-sangat kami butuhkan untuk mereka. Ini apabila ada pemikiran mereka itu tidak diterima oleh masyarakat, ini bisa menimbulkan kriminal lagi kembali. Ini akan melakukan kriminal lagi, malah bisa lebih tinggi kalau tidak ada perhatian dari masyarakat dan pemerintah daerah. Oh, saya nggak diterima lagi di masyarakat, ngapain lagi? Ini dampak-dampak itu pemikiran mereka. Apalagi mereka mendapat contoh, ada dengar bahwa kami bebas ini susah cari makan. Nah, akhirnya kan mereka contohnya masuk ke lapas ini umur 15 tahun, bebas mereka umur 18 tahun. Tentunya mereka udah berpikiran lebih dewasa. Akhirnya untuk melakukan kriminal itu akan lebih dewasa juga, akan lebih canggih lagi untuk melakukan kriminal. Oleh sebab itu, ini bisa menjawab kepala daerah, pemerintah daerah untuk menjelaskan ataupun menjawab tadi ini Bu Kadis nih.
Saya rasa begitu dari persepsi kami pemasyarakatan. Terima kasih. Baik, itu dia tadi intinya peran kita semua ya, bagaimana juga memberikan kesempatan kepada anak-anak ini untuk bisa berbuat. Bisa dilihat sebenarnya saya juga melihat pandai bermain musik. Nanti ke depan bisa mungkin jadi musisi, bermain di KPKP dan lain sebagainya. Nah ini luar biasa, tidak hanya di LPKA tapi juga di lapas rutan saya lihat juga diberikan kesempatan yang sama untuk membuat sesuatu yang positif. Bu Herkulana, PR-nya ini Bu, seperti apa juga nanti dinas ini juga bisa berperan, juga menyalurkan apa yang jadi aspirasi atau harapan dari anak-anak kita. Silakan. Terima kasih Mas. Setelah anak berkonflik hukum keluar dari LPKA, peran yang sangat penting adalah di dalam keluarga. Nah, peran yang sangat penting dalam keluarga adalah ayah. Ayah yang sangat penting di dalam reintegrasi sosial anak di dalam keluarga. Nah, kemudian kalau anak masih di dalam pendidikan, dia perlu mendapatkan pendidikan. Nah, maka si ayah bisa berkoordinasi dengan dinas pendidikan, kemudian dengan nanti berkonsultasi juga dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten kota, termasuk ke LPKA. Kira-kira karena di LPKA udah tahu nih, kira-kira si anak ini cocoknya di mana? Apakah anak ini cukup saja tamat SMA atau SMK, nanti kira-kira pekerjaannya apa yang cocok, atau yang bersangkutan memang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Tadi Pak Kanwil mengatakan akan bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi Untan dan Muhammadiyah. Saya rasa seluruh perguruan tinggi memahami, jadi tidak ada diskriminasi apakah itu anak berkonflik hukum atau tidak. Jadi anak masih bisa berkuliah, dan ini masih ada beberapa contoh anak yang pernah terkena kasus kemudian sudah lepas dari LPKA, mereka bisa melanjutkan pendidikannya, bisa berkuliah, bahkan anak ini menjadi mentor, menjadi pelopor supaya teman-teman sebayanya tidak melakukan hal sebagaimana yang dia lakukan. Jadi dia yang mempelopori, dia yang menjadi mentor, bahkan dia yang menjadi motivator. Nah ini yang karena apa? Karena anak-anak yang keluar dari LPKA itu memiliki komitmen yang tinggi dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah itu tidak menjadi persoalan kalau di lapangan. Artinya apapun yang nanti sampai di, kalau adik-adik pulang ya adik-adik tidak perlu takut. Adik-adik akan diterima oleh masyarakat. Berdasarkan monitoring dan evaluasi kami di lapangan, anak-anak yang keluar dari LPKA bahkan mereka sangat aktif ya, menjadi motivator, bahkan menjadi mentor. Nah, apabila masih di usia 18 tahun ke bawah, adik-adik masih bisa masuk di dalam forum anak daerah sebagai anggota, karena pengurus forum anak daerah sudah terpilih saat ini. Di tahun 2025 sudah ada regenerasi forum anak daerah se-Kalimantan Barat, dan kemudian baru kemarin melakukan pemilihan forum anak provinsi. Jadi adik-adik masih bisa berkontribusi di forum anak daerah sebagai apa? Nantinya sebagai mentor, sebagai fasilitator di dalam kegiatan, bahkan sebagai motivator agar adik-adik atau teman-teman adik-adik tidak melakukan apa yang pernah kita lakukan. Nah demikian. Nah yang paling penting orang tua yang hadir di sini nanti mohon disampaikan kepada siapa saja, peran ayah adalah sangat penting di dalam reintegrasi sosial anak yang berkonflik hukum setelah mereka keluar. Tadi sudah disampaikan tentang fatherless, Indonesia nomor 4 fatherless tertinggi di dunia. Oleh sebab itu kami di dalam parenting class itu tidak mau hanya ibunya, harus ada orang tua, ayah dan ibu, sehingga pembinaan terhadap anak itu mereka bisa paham. Nah demikian. Kemudian kenapa tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur bahwa fatherless ini akan menyebabkan adanya penyimpangan orientasi seksual, penyimpangan kenakalan, rata-rata kenakalan remaja diakibat kurangnya pola asuh dari ayah. Jadi mereka kehilangan dari sosok ayah. Demikian Mas, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Herkulana tadi dengan Pak Kakamil. Ke Pak Nur sedikit saja Pak Nur.
ini ada PR lagi, ada kekhawatiran dari teman-teman, meskipun ya kita memberikan motivasi terus kepada mereka, tapi ada kekhawatiran. Bagaimana kita menghilangkan kekhawatiran mereka ini, Pak? Berkaitan dengan gimana kami selanjutnya ketika wisuda dari LPKA ini. Ya, prinsipnya kita nggak bisa hidup dengan pikiran orang lain ya, adik-adik ya. Ngapain kita hidup sama pikiran orang lain? Udah, kan bahasa adik-adik lah tuh ya, anjing menggonggong kafilah berlalu gitu kira-kira ya. Jadi hidupkan diri adik-adik dengan pikiran-pikiran positif yang ada di adik-adik sendiri gitu. Kalau orang lain nggak mau nerima, udah nggak apa-apa, yang penting Tuhan terima adik-adik. Penting mana coba, Tuhan yang terima apa manusia yang terima, ya kan? Nah gitu. Jadi ketika di masa ini di LPKA, kuatkan tekad, kuatkan komitmen untuk berubah. Saya apresiasi tadi, saya ingin membanggakan orang tua, saya ingin berbuat lebih banyak lagi, saya ingin ini, ingin itu, gitu ya. Ini praktekkan, wujudkan dalam sikap, karakter, dan perilaku. Biarkan praktek perilaku adik-adik yang menjawab orang lain itu. Nggak perlu dijawab orang itu, tapi biar jawabannya itu mereka lihat sendiri. Kalau ketika di sini, dari sini adik-adik jadi orang baik gitu ya, ke masjid, ke rumah ibadah, udah kritik-kritik negatif itu akan hilang sendiri. Nanti kemudian ketika keluar dari sini gitu ya, pengen nambah pengetahuan ini itu segala macam. Sekarang ini semuanya sudah terfasilitasi, ada di media sosial, ada di ruang dunia maya. Silakan belajar hal-hal yang positif. Mau belajar musik ada lewat dunia maya, mau belajar ini itu, perkuat itu self recognition yang ada di dalam. Setelah itu tunjukkan. Jadi kira-kira gitu. Tuhan masih dekat dengan adik-adik, oleh sebab itu mintanya ke Tuhan gitu ya, dan jawab kritik itu dengan praktek positif atau baik. Dan saya kira masih banyak sekali waktu untuk itu gitu ya adik-adik ya. Baik, terima kasih Pak Nur Hamzah. Intinya dari Pak Nur Hamzah, tekadnya diperkuat, ingin berubah, tadi sampaikan, sisanya Tuhan yang bekerja. Baik teman-teman, itu dia. Dan selanjutnya kita juga memberikan kesempatan kepada para audiens yang ada di sini. Silakan yang ingin berpendapat ataupun ingin bertanya, silakan. Ada di depan, ada satu dari WKRI ya, dari WKRI ada satu. Nama saya Agnes Wahyurini, saya Ketua Presidium DPD WKRI Kalimantan Barat. Dalam hari ini saya ingin sedikit memberikan mungkin sekedar masukan atau mungkin ide-ide yang bagus untuk para pengampu yang berkaitan dengan lapas anak ini. Selalu kalau masalah pembinaan di dalam, it's okay, bagus ya di dalam. Tetapi permasalahan kita adalah anak-anak kita ini pada saat keluar. Ini Pak, yang tadi saya lihat dari Pak Kanwil dan ibu-ibu semua, ini yang menjadi hambatan. Apakah tidak dicarikan solusi, jalan keluar? Dalam hal ini misalnya dari tiap-tiap dinas atau mungkin ibu PKK, penggerak PKK, mohon maaf ini bapak-bapaknya kan juga mungkin ada, contohnya lahan, punya tanah kosong, bolehlah anak-anak ini diberikan pelatihan khusus untuk menanam, kemudian mereka bekerja tapi di manajemen, kemudian hasilnya dia bisa mendapatkan income dan dia bisa mandiri. Selanjutnya dia tidak akan tergantung pada orang tua, tetapi dia bisa berkarya sendiri. Kita bantu pemasarannya dan kita fasilitasi. Itu contohnya, salah satu seperti itu. Mungkin ini solusi.
kemudian yang mereka ingin sekolah, apakah tidak ada solusinya, misalnya diberikan kemudian dengan menerima KIP, Kartu Indonesia Pintar ini kan bisa ada kemudian, tetapi harus ada orang tua asuh yang membimbing, seharusnya seperti itu. Mungkin mereka orang tuanya, mohon maaf, di daerah-daerah itu pendidikan juga kurang paham. Jadi kita yang peduli terhadap anak-anak kita yang hebat ini, ayo kita bergerak dalam hal kecil. Jadi itu satu hal yang ada, seperti bengkel itu hebat, di dalam sudah ada pelatihannya. Ayo Pak, buatkan satu pekerjaan atau tempat kerja anak-anak untuk membengkel, tetapi itu difasilitasi. Terima kasih Ibu Agnes dari WKRI tadi yang sudah menyampaikan harapan. Ada tempat khusus yang disiapkan Ibu ya bagi mereka. Pertanyaan dari Ibu WKRI tadi sangat luar biasa. Ini tadi pertanyaan orang tua anak murid juga sama. Nah, pertanyaan warga binaan anak didik juga sama. Jadi intinya satu, kita membuat suatu wadah menampung mereka. Kita kan ada program integrasi. Nah, kenapa tidak kita bersama-sama? Ini kami pemasyarakatan ini kami gaungkan ini. Jadi kepada pemerintah daerah, sebenarnya inilah tugas kami disuruh oleh pemerintah pusat untuk kerjasama kepada kepala daerah, pemerintah daerah untuk membuat suatu tempat untuk menampung orang mereka bebas. Di Bapas itu ada namanya Gria Abipraya. Sampai hari ini Pak, kami di Kalimantan Barat tidak punya lahan untuk kegiatan tersebut. Nah, kami curhat lagi. Tadi Ibu cerita sama kami akhirnya curhat. Karena kami adalah pemerintah pusat, Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan. Kami tidak punya tanah. Kami saja masih banyak ini tanah-tanah kami numpang. Nah, tapi kalau lebarannya ini beberapa UPT se-Indonesia udah ada, Bu. Sudah ada menampung orang-orang bebas. Salah satu contoh di Jawa Timur, di Jakarta itu ada namanya LP terbuka juga ya. Itu ada LP terbuka. Mereka bisa berpartisipasi di situ, bisa bermanfaat kepada masyarakat. Bukan hanya anak didik, menyangkut teroris juga. Ini kan sangat-sangat distigma oleh masyarakat, kasus-kasus teroris yang ada di lapas, mereka bebas belum tentu diterima masyarakat. Apalagi mereka sudah tobat, tidak diterima oleh komunitas yang sebelumnya. Dianggap dia adalah pengkhianat. Dia harus dilindungi oleh masyarakat. Jadi ada suatu yayasan atau pemerintah menyiapkan, jadi mereka itu bisa bermanfaat. Menyangkut juga anak tadi. Ini menyangkut anak. Menyangkut anak ini bagaimana cara bebas? Mereka masih produktif kok. Mereka ini sesuai dengan instruksi Asasita Presiden bisa ketahanan pangan. Contohnya ini Kalapas Anak. Kalapas Anak apabila mungkin ada di sini ada wanita sekalian, ada lahan yang perlu kita kelola, kami kelola. Mereka kami pekerjakan di situ. Sehingga mereka bebas bisa bertani, bisa menanam jagung seperti tadi ada dari Ketapang ya. Ketapang, ada dari Bengkayang. Hari ini adalah ketahanan pangan sangat luar biasa, itu adalah di Kalimantan Barat, adalah di Bengkayang. Kenapa kita nggak contoh itu? Nah, sehingga mereka bebas bisa bermanfaat untuk pertanian. Saya rasa untuk dari kami begitu. Untuk pendidikan tadi, saya rasa pertanyaannya ketika mereka bebas ya. Kalau di dalam lapas cukup gratis untuk paket A, paket B, dan paket C. Kita kerjasama sama Dinas Pendidikan. Saya rasa untuk kami, ini kami sekalian mengeluh, ini stakeholder yang ada semua di sini. Mari, kami siap untuk menerima, ya, untuk melakukan pembinaan kepada mereka untuk bebas. Salah satu contoh CWKP, Pak. CWKP kemarin saya bilang buat KP di depan. Kami pekerjakan warga binaan untuk menjadi barista. Kami Luar siap. biasa. Nah, jadi untuk warga binaan, mari kita semangat. Masa depan masih panjang. Apa kata Bapak ini, masa bodoh omongan orang. Masa bodoh dengan omongan orang. Jangan terpengaruh dengan omongan orang. Bebas dari sini. Kita masih bisa bersemangat untuk menjadi manusia lebih sukses dan lebih baik. Itu aja dari kami, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yentan. Motivasi terus diberikan oleh narasumber depan dan jangan takut buat teman-teman. PKK menambahkan sedikit, Ibu. Baik, terima kasih untuk terutama adik-adik dan orang tua, Ibu Agnes dari WKRI, pemikiran yang sangat bagus, mudah-mudahan bisa diinikan. Tapi saya lebih khusus kepada adik-adik dan orang tua, sama dengan narasumber sebelumnya menyatakan bahwa kita harus percaya diri dan punya pikiran positif bahwa kita ingin berubah dari jalan yang sesat, ingin menuju jalan yang terang. Nah, dengan kepercayaan diri, abaikan ya stigma dari masyarakat. Itu pasti
pasti bisa. Ya, tunjukkan hal yang positif. Kemudian terkait dengan hak pendidikan, saya kira hak pendidikan itu adalah hak setiap anak. Ya, tadi Bu Kadis mengatakan bisa kalau ada orang tua yang misalnya secara ekonomi belum beruntung, belum mampu untuk melanjutkan pendidikan, mungkin dari sini sudah dapat paket A, paket B, paket C. Nah, untuk lanjut tadi adik yang pertama menyatakan dari Bengkayang, bagaimana kalau saya ingin melanjut kuliah melanjut pendidikan yang lebih tinggi? Dengan KIP itu bisa. Saya kebetulan tugas pokok saya sehari-hari adalah di Fakultas Hukum Universitas Pancabakti. Itu menerima. Kami pernah menerima mahasiswa itu dari warga binaan, Pak. Dan sudah selesai. Ya. Saya tanya, "Kenapa kamu ingin kuliah di Fakultas Hukum?" Karena dulu pada waktu dia tersesat, dia nggak tahu tentang hukum, dia ikutan terjerumus penyalahgunaan narkoba, ya. Jadi dia terjerumus. Saya kepingin tahu tentang hukum supaya saya tidak lagi salah dalam menjalani hidup. Jangan sampai, karena kadang-kadang banyak juga teman-teman yang tersesat itu karena tidak tahu hukum. Makanya saya kepingin kuliah di Fakultas Hukum. Dan itu selesai. Jadi yakin ya adik-adik ya, kalau ingin melanjutkan kuliah di tempat kami di Pancabakti siap menerima. Kebetulan saya tugas pokoknya di Universitas Pancabakti, ya. Ya, silakan. Bukan promosi ya Mas ya, bukan promosi, tapi silakan. Jadi karena kalau yang tidak mampu kita menerima mahasiswa KIP, ya, Kartu Indonesia Pintar. Bahkan karena Fakultas Hukumnya akreditasi A itu besar. Ya, di sini ada mahasiswa saya juga dari Kompas ya kayaknya, itu mahasiswa KIP, lumayan dia, jadi biayanya sekolahnya dibiayai gratis, dapat biaya hidup lagi dari pemerintah. Jadi kesempatan terbuka lebar. Kesempatan terbuka. Jangan itu dari Kemdiktek Saintek ya, itu pembiayaannya, dan perguruan tinggi itu wajib untuk menerima. Iya, cukup banyak. Jadi harus ini adik-adik ya, harus semangat, dan kita punya tekad, saya harus sampai mendapatkan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi. Ya. Baik, terima kasih. Ya, kebetulan dan PKK kita juga menginikan, karena hak pendidikan bagi anak itu adalah hak asasi yang harus ditempuh. Ya. Baik, terima kasih Bu Yeni. Ini tadi sampaikan ya. Jadi kesempatan terbuka seluas-luasnya bagi teman-teman, karena masih panjang ini perjalanan dari teman-teman. Baik, selanjutnya kita ingin mendengarkan perspektif dari media. Ada Dwinardi dari Kompas TV Pontianak mengenai perayaan Hari Anak Nasional tahun 2025. Silakan. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih waktunya. Baik, kami dari Kompas TV tentu juga punya tugas dan tanggung jawab, terutama karena ini berkaitan dengan Hari Anak Nasional. Kemudian tadi juga disebut anak berhadapan dengan hukum, karena hari-hari pun kami sering bersinggungan terkait pemberitaan seperti itu. Tadi sudah disebut oleh Ibu, kalau dari sudut pandang media penyiaran memang kami juga ada pedoman siaran ramah anak namanya Pak. Jadi untuk terkait pemberitaan sesuai dengan kode etik jurnalistik, kemudian dengan pedoman perilaku penyiaran, ini untuk meliput terkait pemberitaan soal anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai pelaku, sebagai korban, sebagai saksi. Nah, memang dilema ketika teman-teman sedang mendapatkan mungkin rilis, menemukan kasus dan sebagainya, karena memang secara undang-undang anak-anak ini dilindungi identitasnya. Jadi baik dari segi, kalau di media televisi itu dari secara visual wajah anak itu kita lindungi. Makanya hari ini tadi kami memang meminta baik anak-anak binaan maupun orang tuanya semua harus menggunakan masker, karena ketika akan tayang di televisi itu memang diwajibkan seperti itu. Kita melindungi identitas si anak maupun orang-orang yang terdekatnya. Begitu juga mungkin misalnya berkaitan dengan kasus soal tawuran dan sebagainya, sekolahnya pun sama, sekolahnya pembulian, sekolah pun sama, sekolah kita lindungi, tidak kita sebutkan. Jadi ya seperti itu kondisinya. Bahkan kadang kita coba meliput lebih dalam, datang ke rumah orang tua dan sebagainya, semua pun sama, kita gambarnya sangat kadang kita blur seperti itu,
karena benar-benar ya bagaimana hak-hak anak tadi ya, biar karena apalagi kalau namanya sekarang jejak digital Bapak Ibu ya, itu akan terus selama itu tidak dihapus orang akan mengingatnya. Jadi ya kami di media televisi pun sama punya peran penting ya, bagaimana tadi pedoman siaran ramah anak kita juga akan terus lakukan dengan baik. Kira-kira itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Dwi Narti dari Kepala Biro Kompas TV Pontianak. Bapak Ibu, kita sudah di akhir perbincangan kita pagi hari ini. Kita ingin mendengarkan closing statement dari seluruh narasumber yang ada di sini. Kita mulai dari Ibu Yeni, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Sekalipun anak berhadapan dengan hukum, mereka adalah anak-anak kita. Jadi yang paling penting adalah bagaimana pola pembinaan, kemudian ke depan mereka tentu harus memiliki masa depan yang baik. Untuk mewujudkan itu, kolaborasi dan sinergisitas antara semua pihak penting untuk dilakukan. Terima kasih. Oke. Bagi saya, anak yang berkonflik hukum adalah anak-anak yang juga merupakan anak-anak sebagai anugerah Tuhan untuk kita. Mereka memang pada saat kejadian adalah anak-anak yang tersesat. Namun kita harus menerima mereka dengan penuh kasih, dan kemudian mereka berhak mendapatkan hak anak. Jadi wajib bagi kami pemerintah memberikan pemenuhan hak anak kepada mereka. Dan pesan saya, pada saat anak berkonflik hukum kembali kepada masyarakat, peran yang paling penting adalah peran ayah di dalam reintegrasi sosial bagi si anak. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Herkulana. Sebelum ke Pak Kakanwil, kita ke Ibu dulu. Silakan Ibu Ripka, nanti ya, Pak Kakanwil yang akan terakhir ya untuk menutup. Baik, terima kasih buat adik-adik, anak-anakku tersayang ya. Walaupun kalian berhadapan dengan hukum, tapi masa depan kalian masih panjang ya, masa depan di depan mata. Di sini ya, di tempat ini ya, adik-adik bisa mengembangkan diri ya untuk keluar nanti. Di sini tadi tingkatkanlah, lihat potensi adik-adiknya ya. Jadi kami di sini ya bersama dengan Lapas, PKBI tadi akan menggali adik-adik potensinya seperti apa, mempersiapkan adik-adik untuk masa depan. Jangan putus asa, tetap semangat ya, masa depan di depan mata. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Ripka dari Sekretaris Pengurus Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kalimantan Barat. Sukses Bu untuk selanjutnya. Kita ke Pak Nur Hamzah, silakan Pak. Selamat merayakan Hari Anak Nasional Indonesia. Anak-anak bermasalah dengan hukum, mereka juga berhak bahagia. Terima kasih. Baik, langsung saja ke terakhir Pak Kakan. Terima kasih statement terakhir. Kami adalah petugas pemasyarakatan yang ikhlas memberikan bimbingan dan didikan kepada seluruh warga binaan, apalagi menyangkut anak didik. Kami semua tulus dari hati paling dalam. Apabila kami berhasil mendidik warga binaan, anak didik bebas dari lapas anak, bisa sukses, itu adalah suatu kebanggaan kepada kami petugas pemasyarakatan. Itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Jayanta, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat. Luar biasa, aplaus lagi untuk narasumber pada pagi hari ini. Baik, sebelum saya menutup program hari ini, saya akan membacakan di sana ada pohon harapan. Jadi karena setiap harapan yang ditulis adalah doa yang menunggu waktu untuk diwujudkan, seperti itu. Ini ada harapan yang sangat luar biasa. Saya juga pengen ini harapannya ini. Harapan saya setelah bebas nanti ingin menjadi bos sawit. Wah, luar biasa. Siapa ini yang ingin bos sawit ya? Doanya semoga terwujud. Ini tadi sampaikan merupakan doa yang menunggu waktu untuk terwujud. Yang kedua, harapan saya setelah bebas dari sini mau menjadi pengusaha, juga sama ingin menjadi bos sawit katanya.
Ini rata-rata dari Ketapang sepertinya. Karena Bengkayang banyak jagung gitu ya. Baik, dan dengan demikian kita sudah di akhir perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan demikian forum Kompas Bicara hari ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Raida Todi bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program menarik lainnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.